keluarga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Mas Burhan kali ini akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang dipenjara setelah menghabisi orang yang merendahkan ibunya. Di sana dia harus bertahan dari siksaan brutal para gangster penjara hingga akhirnya dia mampu menjadi penguasa yang mereka takuti. Wah, penasaran dengan kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah In Youth We Trust. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pue. Pue adalah seorang mantan petinju jalanan. Namun semenjak ibunya tewas, dia menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Ibunya adalah seorang pengedar barang haram yang terpaksa melakukan itu demi menghidupi keluarganya. Namun hal itu membuat Pue sering ditertawakan di sekolah. Beranjak dewasa, Pue tumbuh di daerah kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar barang haram hingga kupu-kupu malam. Tak berselang lama, Pue berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Tapi bersama dengan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghinanya. Awalnya, Pue masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhum ibunya, Pue pun langsung menghajarnya. Beruntung pacar Pue datang dan langsung memisahkannya serta berusaha membawa Pue pergi dari sana. Sialnya saat Pue hendak pergi, orang tadi malah menyebut ibunya sebagai wanita murahan. Sontak hal tersebut membuat Pue semakin murka dan inilah yang terjadi. Akibat menghabisi jamet tersebut, Pue pun harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Namun dalam dirinya, dia sama sekali tidak merasa berdosa karena orang yang berani menghina ibunya memang layak mati. Setibanya di sana, Pue dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan tahanan baru lainnya yang bernama Fluke. Diketahui bahwa Fluke ini merupakan seorang waria yang biasa mangkal di kota Bangkok. Tapi karena fisiknya masih lanang, dia tetap harus menjalani hukuman di penjara laki-laki. Kemudian Pue dan Fluke diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Pue mengatakan kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina mendiang ibunya. Sedangkan untuk Fluke, dia ternyata dituduh menjadi pengedar barang haram padahal dirinya sama sekali tidak melakukannya. Mendengar itu semua, si kepala sipir yang culas ini menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini. Karena dari semua penjara yang ada di Thailand, lapas itu adalah yang paling kejam. Apalagi mereka akan ditempatkan sel blok A yang terkenal beringas. Namun di sini Pue terlihat tidak terima dan minta dipindahkan ke sel lain. Hal itu pun membuat kepala sipir murka dan langsung menyiksanya. Yang mong hน้ากูอีกอย่าสร้างปัญหาเดี๋ยวอย่าต่อต้านกู Mau tak mau, Pue harus menerima keputusan tersebut. Kemudian kepala sipir membawa mereka ke hadapan bos gangster penjara yang bernama Bir. Dia adalah penguasa blok A yang sangat berpengaruh di penjara karena dia bersekongkol dengan si kepala sipir. Di sini Bir langsung membuli Pue dan Fluke yang terlihat lemah di matanya. Sebelum dimasukkan ke sel blok A, terlebih dulu Pue dan Fluke dipotong rambutnya hingga pelontos. Karena di penjara ini napi baru sama sekali tidak boleh menonjol, apalagi sok-sokan keras.
Malam harinya di bawah kepemimpinan Bir, Pue dan Fluke terlihat sudah di dalam sel blok A. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia adalah sosok pria kejam dan tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini, Bir meminta tangan kanannya untuk membawa Pue dan Fluke ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri, ternyata Pue dan Fluke sudah tidur. Lalu dengan kasarnya, si tangan kanan langsung membangunkan mereka berdua. น่าจะชอบอยู่แล้วอะวะจริงนะเอาไงไปเปล่านั่นดีเอาไง Namun yang terbangun hanya Fluke saja, sedangkan Pue sangat susah untuk dibangunkan walaupun sudah diinjak-injak. Sungguh kemampuan tidur Pue ini sangat di luar nalar coy. Kemudian si tangan kanan itu membawa Fluke ke hadapan Bir sesuai dengan instruksinya. Di sana Bir menjelaskan kalau di dalam blok ini ada aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang intinya para tahanan baru harus melayani semua kemauan Bir apapun itu, dan jika menolak maka orang tersebut akan digilir oleh para napi kemudian dihajar habis-habisan. Setelahnya Bir meminta Fluke untuk menganunya karena sudah lama pedangnya tidak pernah diasah lagi. Dan karena tidak ada wanita di penjara itu, Fluke yang seorang waria pun menjadi sasaran empuk. Dengan penuh air mata ketakutan, Fluke pun terpaksa melakukannya meskipun disaksikan oleh napi lain. Di saat sedang dilayani oleh Fluke, Bir menyuruh tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Pue yang susah dibangunkan. Dan saat itu juga Pue langsung dikeroyok oleh semua napi di blok A. Di hari berikutnya, semua napi baik dari blok A maupun blok B berkumpul untuk makan siang di ruang makan. Di sini kita diperlihatkan dengan sel blok B dipimpin oleh pria bernama Gus dan wakilnya yang bernama Farang. Berbeda dengan blok A, para napi di blok B memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan tidak suka berbuat onar. Di sini mereka ingin mengajak Pue pindah ke blok B karena mereka tinggal di kota yang sama. Namun tentu saja pindah blok tidak semudah itu. Tak berselang lama Pue mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Sialnya makanan yang tersisa tinggal sedikit dan sangat tidak layak dimakan. Ketika hendak mencari tempat duduk, tiba-tiba dia dihampiri oleh tangan kanan Bir yang langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Pue sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun dia mencoba untuk bersabar karena kalau berbuat onar dia akan semakin lama mendekam di penjara. Melihat itu, Farang yang merupakan wakil ketua blok B pun merasa kasihan pada Pue. Akan tetapi Gus meminta Farang agar jangan dulu ikut campur karena itu bisa menimbulkan masalah besar. เป็นกูก็ทำ ไปออมเรามาอยู่บ้านเราเถอะจริง Beberapa saat kemudian terlihat Pue yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Di penjara ini semua kegiatan memang harus dilakukan berjamaah coy. Jadi bukan cuma pas sholat doang. Tak berselang lama Pue didatangi oleh Bir CS yang langsung mengerumuninya. Bir lalu menjelaskan kalau mandi di sana tidak gratis sehingga Pue harus membayar. Pue pun menjawab jika dirinya tidak punya uang sepeser pun dan tidak tahu harus membayar pakai apa. Mendengar itu, Bir pun langsung menyuruhnya untuk berlutut sebagai gantinya. บอกให้มึงเอามือไขว้หลังมองเหี้ยอะไร Setelah Pue berlutut, Bir masih belum puas. Dia lantas memaksa Fluke untuk menendang Pue dengan sekuat tenaga. Namun Fluke menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut pada temannya sendiri. Alhasil hal itu pun membuat Bir balik menyerang Fluke. Daripada terus disiksa, akhirnya Fluke mau menuruti perintah Bir walaupun tendangannya terlalu lemah lembut.
Kemudian Bir memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Pue. Dengan songongnya si tangan kanan ini langsung mengatakan kalau Pue pasti akan merengek memanggil-manggil ibunya. Mendengar kata ibu nih seketika membuat Pue emosi jiwa. Dia tidak masalah jika dihina dan dibully, tapi dia tidak akan diam jika ada yang mengungkit apalagi menjelek-jelekan ibunya. Tapi saat hendak melawan dia malah dikeroyok. Setelah dikeroyok, Pue jatuh pingsan tak berdaya. Di sini Pue bermimpi tentang masa lalu, yang mana kala itu Pue sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Setelah pertandingan, Pue pulang ke rumah dan langsung diobati oleh ibunya. Di sini sang ibu sempat meminta Pue agar jangan lagi bertinju, sebab itu hanya akan melukai tubuh Pue. Tapi Pue mengatakan jika dia tidak bertinju maka mereka akan kesulitan makan. Karena dari lomba tinjulah dia bisa membantu ibunya mencari nafkah. Pue pun berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun harus melukai dirinya sendiri. Yang terpenting ibunya tidak lagi jadi pengedar barang haram, sebab dia sangat membenci pekerjaan itu. Tak berselang lama kita diperlihatkan dengan Pue yang masih pingsan di tempat pemandian. Dan tidak lama setelah itu Pue diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir lalu menyuruh Pue agar cepat berbaris di lapangan bersama tahanan lainnya. Setelah kepala sipir pergi, Fluke datang memberikan jeruk kepada Pue. Fluke ingin meminta maaf karena tadi dia terpaksa harus menendang Pue atas perintah dari Bir. Pue pun sangat mengerti dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Di lapangan, kepala sipir memberitahu Bir bahwa Fluke baru saja memberikan jeruk kepada Pue. Mendengar itu, Bir pun langsung mengajar Fluke tanpa ampun. Melihat Fluke dihajar, Pue pun datang dan langsung menantang Bir untuk berduel secara jantan. Di sini Pue bertekad untuk melawan kebrutalan Bir yang sudah berlebihan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Farang tiba-tiba menghentikan mereka. Farang mengatakan jika Pue sudah babak belur, jadi tidak sepadan kalau dia harus berduel dengan Bir. Untuk menggantikan Pue, Farang siap berduel dengan Bir. Dan jika dia menang, maka Pue dan Fluke harus pindah ke sel Blok B. Dan di waktu yang sama, Gus sang ketua Blok B tidak mau tinggal diam. Di sini Gus berhasil membuat kesepakatan dengan Bir, yang mana dia boleh membawa Pue ke Blok B, tapi Fluke harus stay di Blok A. Bir memilih untuk bersepakat karena sebenarnya dia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Gus yang terkenal sangat brutal itu. Bah,ย้ายกลับบ้านดีกว่า ว่างหมองเฮียอะไรรักมันมากเลย Malam harinya Pue sudah tinggal di sel Blok B. Di tempat ini Gus dan Farang bertanya kenapa Pue belum tidur. Tapi Pue malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Gus pun mengatakan kalau dia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Pue. Tapi di sini sempat ada kesalahpahaman antara Pue dan Farang hingga mereka nyaris baku hantam. Namun pada akhirnya Pue meminta maaf serta berterima kasih kepada Gus dan Farang. Mulai sekarang dia berjanji akan mengabdi kepada Gus dan juga Farang. Dia akan mengingat momen ini sebagai titik baliknya di penjara. ขอบใจเหรอ My name is Scott คืนนี้มึงก็นอนให้เต็มตื่นก่อนนะเบสอินไทยแลนด์เพื่อนนอนดึกมากขอบตาดำเป็นหมีทั้งด้านด้วย Di sisi lain, Bir makin sering menyiksa Fluke yang selalu menolak untuk melayaninya. Dan malam itu Bir menyuruh Fluke untuk tidur tanpa alas di atas lantai yang kotor dan dingin. Dia benar-benar diperlakukan seperti binatang, coy.
Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Pue yang semakin dekat dengan Gus dan Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang tegas tapi juga sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Berbeda jauh dengan Bir yang kejam, licik dan tidak berkeprimanusiaan. Beberapa bulan kemudian Pue dibesuk oleh pacarnya. Dan tentu saja dia sangat bahagia karena dia begitu merindukan wanita pujaannya tersebut. Namun sayangnya kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menjenguk, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain yang jauh lebih mapan daripada Pue. Dan tentunya laki-laki itu tidak melakukan kriminalitas. Si pacar pun meminta maaf. Nah, ini semua adalah kemauan orang tuanya. Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa menunggu Pue yang masih harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Waduh. Mendengar hal tersebut, Pue pun hanya bisa menangis sambil memohon agar wanita pujaannya itu membatalkan perjodohannya. Namun nasi sudah menjadi bubur coy, dan Pue mau tak mau harus menerima kenyataan pahit ini. Nekเขาจะย้ายบ้านออกมาจากอยู่กับพ่อ Di waktu yang sama Gus juga dijenguk oleh ayahnya yang berpenampilan seperti Wak Haji. Kalau gini mah tidak heran kalau dia diberi nama Gus. Di momen ini sang ayah meminta Gus untuk berobat dan menjaga sikap agar bisa bebas bersyarat. Apalagi dia sudah menjalani hukuman selama 10 tahun. Namun Gus kecewa saat sang ayah mengatakan bahwa jika dia bebas dia harus pindah ke selatan dan tinggal bersama bibinya. Sedangkan sang ayah memilih untuk tinggal dengan istri barunya. Gus merasa bahwa ayahnya tidak sudi tinggal bersamanya. กัดก็รับผิดชอบอยู่ที่ไอ้ป้าอะไรป้าขายที่นา Sementara itu Pue melihat Farang yang sedang baku hantam dengan Bir dan 2 anak buahnya. Sontak Pue pun langsung menolongnya. Hingga akhirnya keributan itu harus terhenti setelah para sipir meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, Gus datang dan ikut tiarap persis di samping Bir. Di sini Gus bertanya apa sebenarnya yang Bir inginkan dan kenapa dia selalu membuat keributan dengan gengnya. Bir pun mengatakan kalau dia ingin berperang dengan geng Gus agar bisa menjadi penguasa satu-satunya. Meski sempat ragu, Gus akhirnya menyetujui tantangan dari Bir dan mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya Fluke yang sedang tidur dibangunkan oleh tangan kanan Bir. Fluke lagi-lagi dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Fluke yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah si tangan kanan. Akan tetapi jamet itu terus memaksa dan mengancamnya. Nah, pada faktanya di setiap penjara itu memang sering terjadi hal seperti ini, termasuk di Konoha sendiri. Konsep penjara sendiri memang serba salah. Coba kalian pernah nggak berpikir bahwa bukankah orang jahat yang dikumpulkan dengan orang jahat lainnya akan menciptakan kejahatan baru yang lebih buruk? Coba kalian semua berpendapat di kolom komentar. Nanti Mas Burhan jawab. Lanjut. ดูคนที่เยอะแยะ Di saat sedang digilir oleh para napi, Fluke kembali mengingat masa lalunya bersama sang kekasih. Saat itu mereka berdua sedang staycation di kos-kosan Fluke. Namun tiba-tiba kekasihnya pamit mau beli surya. Yang tidak disangka-sangka dia ternyata sengaja menjebak Fluke sebagai pengedar. Padahal dia sendirilah yang sering mengedarkan barang haram. Alhasil Fluke pun ditangkap malam itu juga.
Dan sekarang Fluke hanya bisa tergeletak lemas setelah digilir oleh puluhan napi. Di sisi lain, Bir dan anak buahnya datang. Mereka langsung mengeluarkan pisau cutter yang sepertinya cutter itu akan mereka gunakan sebagai senjata melawan geng Blok B. Di hari berikutnya, para napi makan siang dengan damai tidak seperti biasanya. Tapi bagi Blok B, kedamaian adalah hal yang biasa. Dan sebagai pemimpin, Gus juga memberi contoh untuk saling berbagi. Tak lama kemudian, Fluke menghampiri Pue dan tiba-tiba merebut makanannya. Fluke langsung memakan semua makanan itu yang membuat Pue bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Rupa-rupanya Fluke sengaja memakan makanan Pue karena dia tahu kalau Bir telah meracuninya. Alhasil Fluke pun tewas seketika. Mengetahui itu semua, Pue pun langsung murka. Di sini Gus menghampiri Bir dan menyebutnya sebagai manusia yang licik dan tidak punya kehormatan karena diam-diam meracuni makanan. Dan karena sudah tidak tahan dengan kelakuannya, Gus pun memajukan waktu perang mereka. Keesokan harinya, tepat di hari peperangan, Gus melihat Pue yang murung sejak kematian Fluke. Dia merasa bersalah karena Fluke sampai rela mengorbankan dirinya, padahal Pue tidak pernah membantu Fluke dengan layak. Gus pun berkata bahwa nanti akan ada perang antar blok dan di sana Pue bisa melampiaskan amarahnya kepada Bir. Di siang harinya, waktu perang di lapangan pun segera dimulai. Gus CS menunggu kedatangan kelompok Bir dengan mengenakan seragam napi yang mirip tentara. Di sini, Gus sudah tidak sabar ingin membumi hanguskan semua napi Blok A yang tidak manusiawi itu. Dan ketika Bir CS datang, pertempuran pun langsung dimulai. Akan tetapi pertempuran sengit itu harus terhenti karena kedatangan para sipir. Melihat kekacauan itu, kepala sipir mengancam akan menambah hukuman 1 tahun bagi siapapun yang membuat keributan lagi. Di malam harinya, ketika para tahanan Blok B terlelap tidur, Farang dan Pue melihat Gus yang terlihat sangat pucat. Mereka pun curiga kalau Gus terluka parah. Dan benar saja, di tubuhnya ada banyak luka tusukan. Sontak mereka pun langsung panik dan berusaha mencari obat. Tak ada cara lain, akhirnya Pue dan napi lainnya hanya bisa berteriak minta tolong pada para sipir. Sayangnya tidak ada satupun sipir yang datang. Sementara itu Gus yang sedang sekarat meminta Pue untuk berhenti karena dia sudah pasrah. Gus lalu mengatakan kalau malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya. Dia hanya berpesan agar Pue dan Farang menjaga para napi Blok B serta membalaskan dendamnya pada Bir karena dialah yang dengan licik menusuk perutnya. Lalu tidak lama setelah itu Gus pun mengembuskan napas terakhirnya yang membuat Pue dan semua napi merasa terpukul. Keesokan harinya, Wak Haji alias ayah Gus datang ke lapas. Dengan penuh amarah dan kesedihan, dia datang untuk menjemput jasad anaknya itu. Di sini dia menyalahkan kepala sipir atas kelalaiannya dalam bekerja. Dia sangat marah karena Gus sebentar lagi akan bebas, tapi malah dijemput oleh malaikat maut. Di waktu yang sama, Pue dan Farang mendatangi Bir yang sedang mandi. Dan tanpa tendeng aling-aling, mereka langsung mengajar napi Blok A yang menghalanginya. Akan tetapi Bir dengan santuinya bertanya apakah Gus sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi, Pue pun menantang Bir untuk berduel 1 lawan 1 sampai ada yang mati di antara mereka. Tentunya Bir menerima tantangan Pue, namun dia ingin perduelan itu menggunakan pisau. Nggak laki lu Bir. วันนี้เรามีนัดกันว่ะก่อนนับยอด มึง2 ตัวช่วยไปไกลๆส้นตีนพวกกูก่อนได้ปะมันก็จะอาบน้ำกัน
Tanpa buang-buang waktu, Pue dan Farang pun langsung mengasah pisau masing-masing. Di sini Farang sempat bertanya kenapa Pue ingin berduel 1 lawan 1 dan tidak berperang saja. Pue menjawab bahwa jika berperang kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum bisa menghabisi Bir. Sedangkan jika melakukan duel, dia punya kesempatan besar untuk membunuhnya serta membalaskan dendam Fluke dan Gus. Singkat cerita, Pue dan Farang dan anak buahnya datang ke toilet tempat perduelan akan dilakukan. Di sini Farang meminta agar semua napi diam dan tidak boleh ada yang gelut selain Pue dan Bir. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, Pue dan Bir pun mulai baku hantam. Di tengah perduelan, Pue sempat tergores pisau di bagian lengannya. Namun dengan skill tinju yang dia miliki, Pue pun dengan mudah membalikan keadaan. Dan pada akhirnya Bir pun tewas di tangan Pue. Bos gangster yang selama ini sok jagoan itu ternyata tidak ada apa-apanya. Setelah Bir mati, para sipir datang dan langsung mengamankan mereka semua. Akibat pembunuhan itu, Pue dan Farang pun dipindahkan ke sel isolasi. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Kepala sipir lalu menjelaskan bahwa sekarang adalah hari terakhir Pue dan Farang ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Pue dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi Bir. Mendengar itu, Pue pun bertanya, bukankah Bir juga telah menghabisi Fluke dan Gus? Lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Kepala sipir korup itu menjawab kalau Bir melakukan pembunuhan itu dengan sangat rapi dan tidak menimbulkan kerusuhan. Ini adalah kenyataan pahit coy, yang mau tidak mau harus diterima Pue dan Farang. Mereka pun semakin yakin kalau dunia ini memanglah tidak adil. Setelah itu, Pue dan Farang dipindahkan ke dua penjara yang berbeda. Di titik ini, Pue sudah pasrah dan harus menjalani hidupnya yang baru. Sebab dia tidak mungkin bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah move on dan mengikhlaskan kematian ibunya dan kedua sahabatnya itu. Dan film pun tamat. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa dunia memang tidak adil. Apalagi kalau tinggalnya di Konoha. Gak adilnya jadi double-double coy. Ya, segitu dulu dari Mas Buran Sang Kecomania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sayap putih terbentang lebar, angin membawa bisikan siang, burungku terbang melesat, menari